Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Dimaafkan ya, karena sudah lama sekali tidak pernah upload video karena berbagai macam alasan. Bukan berarti saya menghilang dari dunia channel YouTube, tapi memang kondisi ya banyak pekerjaan guys, banyak pekerjaan, salah satunya ya di dunia perayaman. Nah, kali ini kita berada di lokasi kandang pegunungan, jadi dingin guys. Nah, sekarang ayam umur 31 hari, umur 31 hari. Katanya sih bibit ini DOC ini DOC BM. Jadi kok umur 31 hari ini tadi sampling sudah bobot 1,9 kilo. Ayamnya sudah bobot 1,9 kilo. Nah, hari ini saya kebetulan habis ngirim blower di sebelah sih. Akhirnya saya mampir ke kandang yang ini yang sudah umur 31 hari. Kita lihat ini kita lagi di dekat blower. Nah, ini guys, blower murahan ya, blower rakitan murahan 150 watt per unit. Coba kita cek guys pakai ini guys ya, kita cek pakai anemometer atau alat ukur angin biar tahu kita blower yang murahan ini, yang blower 150 watt ini, berapa sih kecepatan angin dalam kandang. Ini posisi kita agak sedikit menjauh ya dari plastik deflector itu. Nah, karena pada umumnya plastik deflector ini kalau kita cek di bawah jelas agak kencang angin, karena cenderung angin lewat dari bawah tok. Nah, kita agak mundur sekitar 1,5 meter atau 2 meter ya. Kita cek berapa anginnya, kelihatan ya. Bergejolak. Satu 1,8 naik turun guys. 1,8 ya toh, naik turun. .8 sampai 2 meter kubik, kadang naik kadang turun. Sebelah kiri kita geser. Katanya sih besok mau panen, makanya stok ayam kosong guys, nggak ada panenan. Nah, makanya pihak PT memajukan proses panennya. Satu 1,8. Kita lihat ayamnya nyaman. Sekali lagi ya, DOC ini DOC BM, bibit muda. Kita tahu kalau BM ini mesti kalau manajemennya kurang bagus, alhasil mesti banyak masalah ya, banyak masalah. Ini posisi di pegunungan. Nah, bagaimana caranya supaya banyak yang tanya sekamnya itu gimana ya mas truknya? Sebenarnya sama aja guys, sekam ini sama aja. Loh, ini posisi di pegunungan yang notabene kelembapan tinggi, tapi dilihat kering guys. Kering ini sebetulnya mudah kok, yang penting sirkulasinya bagus. Itu aja sih, ayamnya dijaga jangan sampai mengalami kokidiosis atau mencret. Nah, paling enggak itu kalau misal fesesnya seperti ini, bentar, fesesnya dulu.
Kalau fesesnya seperti ini artinya bagus. Jangan sampai si ayam itu fesesnya mencret. Kalau mencret yang jelas amoniaknya tinggi. Nah, ini yang menimbulkan sekam basah. Akhirnya pertumbuhan ayam terganggu, ya toh. Ini kita coba kurang hati-hati. Kita di tengah. Aduh, yang di sini nih. Nah, ini inletnya kenapa angin agak radius? Sebetulnya kalau kita cek itu bisa 2 meter kubik ya per detik ya, karena standar kita itu minimal 1,7 itu 1,6 1,7 sampai 2 meter kubik gitu guys. Cuman nanti saya jelaskan, ada lanjutannya. Itu di depan itu kelihatan tuh kenapa dibuka hanya nah, inletnya dibuka hanya sekitar 40 cm, 35 cm sampai 40 cm. Itu inlet ditutup plastik guys. Nah, rongga atas juga ada yang terbuka sedikit. Memang tujuannya di sini untuk mengurangi kelembapan, dengan catatan sirkulasinya tetap terjaga. Ini trik daripada untuk membuat ayam tetap nyaman, ya toh, kondisi sekam tetap terjaga kering. Ya itu. Ya kalau ini sih teknis ya. Sebatas teknis itu memang pembacaannya berdasarkan situasi dan kondisi kandang. Jadi andai kata situasi kondisi kandangnya berbeda, jelas teknis dan penanganannya juga berbeda gitu kan. Kalau misal di kandang-kandang yang di dataran rendah, saya kira tidak perlu ditutup seperti itu. Jangan dicontoh ya. Ini berdasarkan pembacaan situasi kondisinya kandang. Karena kondisi kandang ini berada di pegunungan, maka inlet kita tutup sedikit. Mas, apa nggak ngefek ke sirkulasi angin? Yang ngefek, jelas ngefek. Mengalami penurunan flow angin ya. Ya, flow angin ini yang kita tes ini. Sebetulnya. Nyatanya kita tutup masih tembus di angka 2,1 guys. Ini posisi kita agak cenderung ke depan ya. Sekitar space 1, 2, 3, 12 meter. 10 meter lah. Naik turun guys. Sembilan, 1,8 naik turun mesti. Intinya itu menjaga kelembapan supaya tidak terlalu tinggi, jadi supaya sekam tetap kering, kondisi ayam tidak terlalu stres karena kelembapan tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, kita tes suhu 24 guys, 2,2 meter kubik ya. Ingat ya, 2 meter kubik ini kita pakai satuan meter per scan. Kalau kita misal ada yang memperlihatkan kalau misal cek angin itu menggunakan apa namanya itu, apa ya, saya lupa itu yang bentar, ini mungkin ini nih feet per menit. Nah, feet per menit itu satuannya sebetulnya tambah ruwet guys, tapi orang itu mesti nunjukin ini supaya angkanya tinggi gitu kan. Nah, coba cek deh berapa itu. Saya nggak begitu cuman kalau saya sih standar paling tidak angin itu di atas 1,7 lah, 1,6 1,7 lah untuk mendapatkan performa yang bagus. Itu minimal 1,6 atau 1,7. Tapi kalau misal bisa di atasnya atau 2 meter kubik lah per detik, saya kira bisa lebih bagus ya toh, bisa lebih bagus. Ini 2 meter kubik itu sudah ini guys. Nah, ini posisi inlet ditutup sedikit jadi supaya mengurangi kelembapan.
Ini posisi di depan, inletnya di depan guys, inlet di depan. Jadi posisinya ditutup sedemikian, bawahnya dibuka sedemikian, atas dibuka sekitar 40 cm, 30 cm sampai 35 cm, yang bawah juga sama. Jadi supaya kondisi kelembapan tetap ada pengaruh ya untuk kelembapan tinggi. Cuman kita tujuannya di sini untuk menekan tingkat kelembapannya supaya agak seger, bukan terlalu dingin ya. Jelas memang dingin kalau situasi di pegunungan. Ini saja sekarang posisi jam 10 guys, jam 10 seperempat. Kalau di dataran rendah, sorry, kalau di dataran rendah saya kira jam 10 sudah mulai di atas 30 derajat ya. Karena ini di pegunungan maka turunnya juga berbeda. Oke, apalagi ya, ini guys, saya agak bingung ya untuk upload video lagi itu, mohon maaf ya. Karena sudah lama sekali saya tidak muncul di YouTube ya. Banyak alasan sih, cuman tidak bisa saya ungkapkan alasan itu. Selain itu memang ada kecenderungan yang membuat asumsi saya itu menjadi sudah tidak ada rasa untuk upload lagi. Tapi semoga saja ya, saya minta dukungannya supaya bisa aktif kembali di dunia YouTube, terutama di dunia ayam broiler, untuk berbagi edukasi tentang ilmu ayam broiler, terutama di kandang semi closed. Semi closed ini memang lebih enak sih. Enaknya itu kecenderungan performance lebih terjamin lah ya, dengan catatan dengan menggunakan manajemen yang bagus dan teknis yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kandang. Lalu pun blower yang kita gunakan ini blower yang murah. Selain itu biaya operasionalnya juga murah. Blower ini cuma 150 watt per unit. Sederhana guys. Mungkin beberapa sudah banyak yang saya upload ya kalau masalah blower. Jadi ya itulah. Mohon kalau ada yang kurang yang saya sampaikan atau kurang jelas bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like channel saya supaya saya bisa terangsang kembali untuk bikin video-video baru, terutama di dunia ayam broiler. Sebetulnya saya seneng guys bikin YouTube dulu. Ini bukan berarti saya nggak mau bikin lagi ya, tapi karena kondisi harga ayam yang kemarin sempat drop, saya juga prihatin sebetulnya. Apa sih yang membuat harga yang drop? Apa overpopulasi atau bagaimana? Saya kurang tahu. Mohon dijawab teman-teman. Mohon dijawab bapak-bapak, ibu, atau peternak seluruh se-Indonesia. Apa yang membuat kondisi harga di pasar ayam broiler ini mengalami penurunan yang sangat drastis di beberapa kali? Saya prihatin karena apa iya overpopulasi atau apa iya suplai kita terlalu berlebihan, akhirnya demand tidak seimbang dengan kondisi suplai. Gitu ya, mohon dibantu untuk komentarnya. Jangan lupa subscribe, like, share. Barangkali ada yang mau gabung di grup, saya ada grup broiler semi closed yang gabung di grup saya. Di situ kita bisa bertukar informasi atau berbagi ilmu dengan rekan-rekan yang sudah berkecimpung di dunia kandang semi closed ini. Saya memang lebih aktif di grup ya, di grup WA terutama, daripada di upload channel gitu kan.
nanti ada alasan tersendiri, saya jelaskan. Ada nomor WA saya yang sudah saya cantumkan di kolom komentar. Lalu hubungi saya, nggak apa-apa, langsung saya direct, langsung kontak saya cantumkan nomor WA nya. Oke guys, gitu aja guys video saya sekilas, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.